Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, qala Allah Ta'ala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ketua dan seluruh kepengurusan Masjid Al-Munawwarah beserta panitia kegiatan Ramadan yang sama-sama kita muliakan, Bapak RW kita, Bapak RT, para alim ulama, juga orang-orang tua kami yang kami muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah subuh yang saya muliakan. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita terpilih sebagai orang yang terbaik yang dapat undangan dari Allah untuk ikut memakmurkan rumahnya ini. Sering saya sampaikan, orang beriman pantas bangga. Kenapa demikian? Karena menjadi tamu Allah itu bukan orang biasa. Itu hanya orang-orang pilihan. Logikanya kita buat, presiden saja bikin acara yang dia undang hanya orang tertentu. Begitulah Allah juga. Dia bikin acara yang diundangnya hanya orang tertentu. Maka kita inilah tergolong orang yang terbaik di lingkungan kita, di mana Allah mengundang kita menjadi tamunya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di rumah Allah ini dijadikan Allah sumber pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, ini bukan kacamata hitam Pak ya. Nanti ada pula yang ketawa menengoknya, apalah Ustaz ini subuh-subuh pakai kacamata hitam matanya. Kebetulan ini kacamata ditempa di Saudi. Kenapa? Karena di sana udara lain modelnya. Jadi makanya orang kadang-kala tengok Ustaz pakai kacamata hitam malam-malam modelnya. Ini segelap-gelapnya pun tetap kelihatan. Jadi ini kacamata tembus pula mungkin kan? Tidak, tembus kaca aja. Subuh ini kita berbicara tentang masalah sirah nabawiyah, tapi saya fokus pada urusan kisah turunnya syariat. Syariat pertama turun kepada Rasulullah adalah Thaharah. Seketika Rasulullah dilantik di Gua Hira, maka di saat itu dia belum mendapatkan syariat apa-apa, hanya sekedar pelantikan dengan perintah baca dengan nama Tuhanmu. Artinya dengan dasar iman ini ditentukan Rasulullah jadi Rasul. Baru turun syariat kemudian masalah Thaharah. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Inilah syariat pertama, Thaharah. Makanya kitab apapun namanya selagi itu kitab fikih pasti diawali dari bab Thaharah. Tidak ada itu doa, aku kitab dimulai dari bab salat, tidak ada. Saya memakai fiqh sunnah tetap bab Thaharah. Apapun nama kitabnya tetap dia wali bab Thaharah. Kenapa demikian? Tidak ada yang sukses satu ibadah tanpa didukung dengan Thaharah yang benar. Jadi makanya kalau kita belajar fikih itu apa yang kita mulai? Thaharah. Jangan kita langsung melangkau sampai kaji ke langit, Thaharah tak beres, tidak bisa. Kalau pernah kita dengar ustadz kita menerangkan atau kita baca kitab, pernah Rasulullah menangis di dekat kuburan orang yang beriman. Di saat itu sahabat bertanya, kenapa menangis ya Rasulullah? Tahukah kalian, saudara kalian yang dikubur ini orang yang beriman yang ahli ibadah, tapi beliau disiksa di dalam kubur ini karena toharohnya tidak bersih. Bayangkan betapa menentukannya itu toharah. Jadi makanya syariat kerasulan Muhammad itu pertama adalah toharoh. Tidak ada ibadah-ibadah dulu, toharoh dulu. Itu baru awal kenabian. Kemudian apa yang turun lagi? Tahun 11 kenabian. Rasulullah diperjalankan dari dunia sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana dibuat ketetapan. Syariat kita ini yang dibuat ketetapannya hanya dua, solat puasa. Hanya inilah syariat kita ini yang dibuat ketetapan, artinya di SK-kan Allah. Di SK-kan Allah ini dua syariat ini.
Di mana ditetapkan di Sidratul Muntaha, disitulah ditetapkan syariat solat itu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ditetapkan, di-SK-kan di Sidratul Muntaha solat ini. Bagaimana cara Allah meng-SK-kannya? Seketika Allah berikan syariat ini pertama 50 waktu, tidak tanggung-tanggung ini. Kalaulah sempat 50 waktu itu jadi syariat untuk kita, entah apa lagi yang bisa kita kerjakan. Silap-silap tidak bisa kita kerja lagi. Akhir-akhirnya turun Rasulullah di langit ke-6, ditanya Nabi Musa, Nabi yang paling banyak protes kepada Allah. Inilah Nabi yang paling banyak protes. Makanya satu-satunya kerasulan di muka bumi ini yang satu tempat dua rasul langsung hanya periode Musa, Pak. Di masa Ismail, Ishak sama periodenya, cuma berbeda tempat. Ismail di Makkah, Ishak di negeri Sam. Tapi kalau ke periode Nabi Musa sama tempat. Diprotes Musa terus Allah. Pas dilantik Musa jadi rasul, disuruh menghadap Fir'aun, innahu tagha. Ini Fir'aun sudah melampaui batas, kata Allah. Pertama diminta oleh Musa, saudara dia Harun harus jadi rasul pula. Akhirnya dilantik jugalah Harun itu. Kenapa demikian? Secara logika masuk akal. Kenapa? Yang dihadapi ini bukan orang biasa, Fir'aun, tukang potong. Tidak cocok sama dia potong, tidak cocok potong. Tidak ada, tidak tanggung-tanggung dah. Kalau seandainya sekedar di smackdown, di penjara lumayan. Bayi pun dicincangnya, macam mana mau dibilang? Itu yang mau dihadapi ini. Dikelilingi oleh ahli-ahli sihir. Jadi masuk akal juga Musa ini mengharap, jangan dia sendiri menghadapinya. Akhir-akhirnya jadi. Sudah jadi, munajat lagi Musa. Rabbis rahli sodari, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Inilah permintaan dia. Rabbis rahli sodari, Tuhanku lapangkan dadiku ini. Takutnya aku menengok apa itu Fir'aun itu, kata Musa. Ngerinya itu. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku ini. Taunya aku dia dikelilingi oleh ahli-ahli sihir yang hebat-hebat. Wahlul 'uqdatam min lisani, bukakan pengikat dari lidahku, yafqahu qawli, biar mereka tahu apa yang saya maksud. Akhir-akhirnya dikabulkan. Maka disenjatailah Musa dengan satu tongkat yang terbuat dari kayu kauka. Kok kenapa kayu kauka terus yang dibikin Allah mukjizat? Mulai dari tongkat Musa, kayunya Nabi Nuh membuat bahtera, tiang pertama Ka'bah. Ini urusannya urusan Allah. Kalau saya ditanya tidak paham saya itu dah. Jadi berangkat Musa di depan Fir'aun. Para ahli-ahli sihirnya Fir'aun yang dikomandoi oleh Haman, mereka lemparkanlah tongkat kecil, mereka lemparkan tali-tali yang dipotong. Jadi ular. Setelah jadi ular, Musa lemparkan pula tongkat dia. Malah 10 kali lebih besarnya ular yang ada di tukang sihir Nabi Musa, Nabi apa ini? Fir'aun ini. Akhirnya habis semuanya. Ampun, tukang sihir itu menengoknya. Jadi yang kita lihat tadi, Musa itu orang yang suka protes sama Allah, tapi untuk kebaikan. Untuk protes dia, tapi untuk kebaikan. Tidak apa-apa. Musa lah yang membilangkan, Muhammad, tidak sanggup umat kau itu. Makanya bolak-balik Rasulullah. Sampailah ditetapkan 5 waktu sehari semalam. Setelah ditetapkan, maka Allah pun buatlah pernyataan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rasulullah orang cerdas. Mendengar bahasa ini dia mengerti bahwasanya ini tidak boleh lagi mondar-mandir. Udah pas lah ini. Makanya mendukung ayat ini dijelaskan oleh Allah, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutah. Ditetapkan, di-SK-kanlah di sana 5 waktu itu.
Rasulullah udah tahu takkan bisa lagi diundur-undur lagi waktunya ini. Makanya dia munajat, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Bijaksananya Rasulullah itu. Coba bayangkan. Dia sudah bisa gambarkan suatu saat banyak orang yang tak sholat subuh. Tahu dia. Seandainya tidak didoakan Rasulullah sedemikian, maka berlakulah seperti rasul-rasul sebelum dia. Kaum Hawarin ditetapkan yaumus sabat. Apa yang terjadi? Siapa yang melanggar, kunu qiradatan khasirin. Jadi kalian monyet-monyet yang hina, kata Allah. Makanya kaum Hawarin itu banyak jadi monyet, Pak. Apa sebabnya? Mereka langgar ketetapan. Kita juga demikian. Kalau seandainya tidaklah didoakan Rasulullah demikian, mungkin penduduk Pekanbaru banyak yang jadi monyet ini. Bagaimana tak banyak jadi monyet? Sholat subuh banyak yang tak sholat subuh. Sempatlah dikutuk Allah jadi monyet. Siapa yang meninggalkan sholat subuh itu, ketetapan ini, mana lebih banyak orang dari monyet lagi di Pekanbaru ini. Tapi disitulah kita lihat bijaksananya seorang Rasul. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Tuhan kami, jangan berikan sanksi kepada kami seandainya kami terlupa dan salah mengerjakan syariat yang 5 waktu ini. Dikabulkan Allah. Makanya sampai sekarang tak sholat subuh pun insya Allah tak jadi monyet. Aman-aman aja. Lalu apa untungnya ini? Manalah tahu besok bertaubat dia. Itulah untungnya. Kalau dia bertaubat masih ada kesempatan. Di saat dia taubat, Allah terima taubatnya, maka kelalaian dia selama ini bisa ditutupi oleh Allah. Dengan syarat rajin-rajin pula beribadah. Ini sudah bertaubat, taubat, tapi tidak rajin juga. Aku taubat laku katanya. Dari sholat subuhnya aja yang taubat, yang lainnya tidak. Jadi seharusnya segala-galanya kita berbenah, itu yang disebut dengan taubat. Salat diturunkan sampai ke dunia. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah lah sama umatnya. Salatlah kalian sebagaimana kalian aku ini salat. Itulah yang kita kerjakan sekarang. Lalu kenapa salat zuhur, asar dan seluruh salat siang yang terang hari tidak dijaharkan kecuali yang ada khutbah? Kecualinya yang ada khutbah itu aja. Salat siang semua disirkan kecuali yang ada khutbahnya. Kenapa demikian? Karena seketika Rasulullah sampai ke dunia, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalian salat bagaimana kalian aku ini salat. Solatnya Rasulullah, karena beliau terancam mengerjakan ibadah ini, setiap yang siang disirkan, tidak diperdengarkan ke orang. Makanya syariat ini berlaku sampai sekarang. Lalu yang ada khutbahnya kok dijaharkan? Seluruh solat yang dilakukan siang hari ada khutbah, syariat itu terjadi di Madinah, bukan di Makkah. Tidak ada. Di Makkah ada solat Jumat. Tidak ada. Belum ada solat Jumat. Tahun 13 kenabian Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah mulailah mereka bergotong royong bangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Quba. Berdiri megah masjid ini sampai sekarang dan ramai terus jamaahnya. Pernahkah terjadi pasang surut? Pernah. Seketika Rasulullah memotivasi umat yang sudah hijrah ke Masjid Nabawi, selalu kunjungi itu Kuba. Karena 2 rakaat solat di Kuba itu sama dengan umrah sunat 1 kali. 2 rakaat saja. Makanya kalau Ustaz sampai di sana, Ustaz sarankan tahan wudhu sebaik mungkin. Kenapa? Mulai dari maktab kita berwudhu sampai di Kuba, langsung kita solat. Bisa solat tahiyatul masjid 2 rakaat, solat duhanya 8 rakaat. Bisa. Cuma yang jadi persoalan, yang berangkat haji dan umroh ini kan orang-orang yang habis limit semuanya. Yang muda-muda sedikit. Jadi tak heran, udah berwudhu dah dari maktab, dari Madinah ini. Ustaz pun udah jelaskan, inilah di sinilah masjid Jumat, ini. Ada yang videokan, ada yang hanya dipotonya, ada yang hanya nengok.
biasalah. Nah, kalau sekarang maunya divideokan, apa gunanya? Biar kita upload ke YouTube terus. Ustadz kan bikin YouTube. Kenapa bikin? Ustadz tengok di YouTube itu yang indah-indah aja semuanya. Kapan kita hiasi dunia internet ini dengan kebaikan? Kita manfaatkan, makanya saya senang ini dibikin begini. Apa gunanya ini? Biar jangan kita aja yang nengok, orang ramai menengok. Itu tujuannya. Ini pun nanti saya minta ini sama Adinda Amir. Saya baru saya upload di YouTube. Bagaimana membuka YouTube Ustadz? Ketik aja Ustadz Ali Arfan Nasution. Ibu sudah bisa mengakses ceramah saya yang sudah divideokan. Nggak payah-payah itu. Kan bisa kita lihat sambil nengok handphone. Daripada nengok yang tidak ada di handphone itu, bagus nengok yang baik-baik kan, jadi pahala sama kita. Jadi sampai ke Kuba, apa yang terjadi? Pak Ustadz, kamar mandinya mana? Udah batal wudhu itu. Kenapa batal? Yang berangkat tadi atu-atu nenek-nenek yang habis limit. Udah longgar kelepnya. Berwuduknya bukan tak berwuduk di sana, cuma di tengah jalan batuk. Kalau sudah atu-atu, batuk atas, bawah pun ikutnya batuk itu. Gimana mau dibilang? Longgar kelep. Dan Ustadz tetap tenang. Kenapa? Ustadz ngerti, saya pun akan begini nanti. Saya pikir gitu langsung. Kalau saya milik kelemahan atu-atu, saya langsung berpikiran, saya juga akan begini nanti. Makanya dulu pernah di Masjid Shirathul Mustaqim saya diprotes. Kenapa diprotes? Ada jemaah kami dulu Pak Haji Ali, usianya 90 tahun lebih, tapi rajin sholat subuh. Menimbang keadaan beliau yang tidak sanggup menahan wudhu ini lama-lama, saya ambil kesimpulan, ayatnya tidak panjang-panjang, pendek-pendek aja saya bikin ayat. Diprotes mama-mama, Ustadz janganlah pendek-pendek kali ayatnya, kata dia. Saya bilang, saya tidak mengimami ibu-ibu saja. Kalian nampak tidak Pak Haji Ali di belakang saya? Dia tidak tuntas sholatnya nanti kalau saya baca ayat panjang, saya bilang. Singkat cerita, karena desakan ibu-ibu, saya coba juga ayat panjang. Alhamdulillah, belum selesai rakaat pertama, piuk katanya. Kedengaran. Jadi ada anak-anak yang ikut sholat, namanya anak-anak, dia kan tidak ngerti bagaimana aturan sholat itu. Pas dia dengar Pak Haji ini menembak, Pak Haji kentut, kata dia. Mendengar anak ini ngomong Pak Haji kentut, saya pun senyum-senyum sempat di depan. Untung tidak ada CCTV masjid itu pada saat itu. Kalau sempat ada CCTV-nya, nampak Ustadz baca ayat senyum-senyum. Coba bayangkan itu. Itulah kondisi kita. Dan kita yang muda-muda ini pun tidak usahlah menganggap itu kelemahan bagi atu-atu. Bukan, itu anugerah Allah. Mengingatkan kepada kita, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Bila kita ini diberikan usia tua, maka dikembalikan kita dalam posisi lemah kembali. Jadi apa boleh buat? Itu anugerah Allah. Makanya masuk ke Kuba, udah berwudu, namanya berwudu di Masjid Kuba, mana bisa cepat selesai? Antri kita, bagaimana mau cepat? Selesai masuklah ke masjid. Akhir-akhirnya baru sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat, tripel tawasul, keluar tripel tawasul, bus sudah menunggu. Gitu lagi, apa boleh buat kan? Waktu. Jadi singkat ceritanya, Kuba ini ramai terus sampai sekarang. Kapan pasang surutnya? Seketika orang munafik koalisi dengan Yahudi, mereka bikin masjid di pertengahan perjalanan dari Masjid Nabawi ke arah Kuba. Di saat itulah orang berhenti di masjid, orang munafik dan orang Yahudi ini. Orang munafik ini seolahnya orang penting dalam urusan agama. Makanya orang terpengaruh. Sehingga mereka tidak langsung lagi ke Kuba. Sampai di masjid itu turun ayat Allah memerintahkan kepada Rasulullah, hancurkan itu masjid. Itu masjid Diror. Sama, bulannya sama, turunnya syariat. Puasa ini seketika disyariatkan dengan SK juga, di SK-kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba, ini artinya di SK-kan ini, jangan main-main. Tidak ada,
semuanya kita ini dapat SK untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Yang tidak puasa makanya berdosa. Makanya di saat itu tidak ada yang tidak puasa. Kecil, besar, tua, muda, yang cie-cie ongok, semua puasa. Tiba-tiba ayahnya seorang dermawan, orang beriman yang hijrah dari Makkah ke Madinah, namanya Abdurrahman bin Auf. Ayah beliau itu sakit karena usianya sudah uzur, gemetar yang puasa itu. Beliau menghadap kepada Rasulullah, menanyakan perihal ini, apa solusi? Ternyata Rasulullah tidak bisa memberikan solusi. Kenapa? Solat ini, puasa ini milik Allah, tidak boleh dikotak-katik siapapun. Allah punya urusan. Sehingga turunlah ayat penyelesai, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dijawab oleh Allah pertanyaan itu. Faman kana minkum maridun au ala safar. Kalau kamu itu sedang sakit atau sedang musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau tak sanggup ganti aja pada hari yang lain, kata Allah. Solusi. Ini yang sakit musafir. Kalau kita sakit, kata Allah, tidak sanggup, ganti pada hari yang lain. Tapi ingat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau sanggupnya jangan batalkan, kata Allah. Puasa itu jauh lebih baik dari kamu tinggalkan. Jadi makanya kalau kita sakitnya yang biasa-biasa, jangan dibatalkan pula Pak ya. Ya Bu ya. Kalau hanya bersin-bersinnya jangan dibatalkan. Ini hacim, alah udah corona mungkin mama ini, langsung minum. Padahal gara-gara hujannya tadi malam. Jangan batalkan itu. Wa antasumu khairul lakum. Ingat, puasa lebih baik untuk kita dari meninggalkannya. Au ala safar, atau kita dalam perjalanan. Ini udah dekat ini musimnya, musim kampung, pulang kampung nih. Di saat kita pulang kampung, kalau jarak tempuhnya jauh, bisa-bisa kita tidak kuat. Apalagi yang jalurnya lewat Sumbar. Kenapa tidak kuat? Bukan jalan tak mulus. Persoalannya mulai lewat Bangkinang, jalan itu sudah seperti ular di toko kepalo. Wah ini non-stop. Yang pemabuk pasti mabuk Pak. Saya makanya kenapa tidak pulang lewat Sumbar Ustad? Padahal udah di perbatasan Sumbar kampungnya Ustad. Kalau lewat Sumbar, takut aku sampai di kampung bukan ke rumah perginya, ke rumah sakit semua perginya. Mabuk semuanya. Jadi makanya ambil aja jalur Sosa ini, tak apalah, jalan jelek-jelek bantai lah di situ. Kalau jalur Sosa ini memang lain modelnya Pak. Asal sudah lewat Riau, insya Allah terbangun itu semua yang tidur. Tidak ada lagi yang tidur lagi tidak. Jadi makanya kalau naik Sampagul kita berangkat ke Sidimpuan, orang tidur tahu tidak udah masuk Sumatera Utara, tahu dia itu. Kenapa? Pas dia sekarang tidur, masuk Sumatera Utara, bab gitu langsung roda itu. Sumatera Utara, kata dia langsung. Udah menandainya itu. Nah, udah masuk gitu. Jadi persoalannya yang kita lihat karena jarak tempuh jauh, tidak kuat kita puasa lagi. Berhenti aja puasa. Batalkan itu puasa. Ganti pada hari yang lain. Tapi kalau kuatnya, jangan gara-gara bau rendang dari Rangkyang langsung belok kiri itu mobil. Tidak boleh. Ini enak jalan. Rupanya dibuka kaca karena tidak kuat dengan AC. Orang jual nasi tentunya pandai-pandai pula dia, sama dengan jual sate. Jual sate di kipasnya itu asapnya itu jauh-jauh. Biar dicium sama orang. Udah dicium tentu kawan tidak tahan lagi. Gitu juga orang rumah makan, diusahakannya itu dipanaskannya rendang itu. Namanya rendang kalau udah dipanaskan, sekilo pun bisa tercium baunya. Nah, lebih wangi pula itu dari parfum. Sekali tercium bau rendang langsung belok kiri. Pak, kenapa belok kiri?
dah sampai kaji kau. Kalau udah musafir, itu kan tiba dari yang lain katanya kan. Padahal sanggup dia. Kalau sanggup, wa antasumu khairul lakum. Itu diponis Allah dulu. Jadi jangan nanti sedang musafir, sanggupnya dibatalkan. Tidak. Teruskanlah puasa, karena puasa jauh lebih baik. Kemudian diingatkan Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Kalau orangnya itu sudah tak sanggup berpuasa, faktor usia, sudah uzur, maka tak usah dia puasa dan jangan ganti pada hari yang lain lagi. Cukup beri makan fakir miskin. Itu saja lagi kata Allah. Makanya kalau ada ayah kita yang masih hidup, mak kita masih hidup, usianya lanjut, kalau dia tak sanggup berpuasa, jangan paksa, tidak boleh. Itu sudah anugerah Allah untuk dia. Beri makan saja fakir miskin, berikan fidyah, selesai. Saya makanya selalu saya monitor ayah mak dari sini. Tiap hari sahur saya monitor, siang saya monitor, maghrib saya monitor terus ke kampung. Kenapa? Kita juga kalau ada orang tua yang sudah lanjut usia, monitor terus. Udah besar biaya itu Ustaz, manalah pula besar, kan TM. Kita TM kan handphone itu, berapa lah biaya? 65.000 udah cukup 1 bulan nelpon puas-puasnya. Ayah mak kita kasih biaya dulu berapa membesarkan kita. Jangan kita berpikir-pikir tetap begitu, angka ke angka, tidak boleh itu, berdosa kita itu. Kadang-kala susah hidup aku Ustaz. Bagaimana tak susah? Allah tak ridho dengan hidup dia. Allah tak ridho. Kenapa tidak ridho? Orang tuanya tak ridho. Cari orang yang sayang sama orang tua, susah hidupnya, tidak akan ada. Mulai dari timur sampai barat dunia ini. Cari orang yang sayang sama orang tua, susah hidupnya, tidak akan ketemu. Kenapa? Allah ridho dengan dia. Karena itu janji Rasulullah. Ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada keriduan dua orang tua kita. Jadi makanya menghubungi orang tua jangan SMS. Ini yang muda-muda takutnya nih. Kalau kami yang tua-tua ini tak panik, kami SMS lagi dah. Yang muda-muda dibikinnya ASSWW. Mana ngerti bapaknya itu? Membikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ASSWW. Nah, Bapak saya mohon maaf lahir batin. BPK saya MHN LHR BTHN. Dicampakkan ayahnya pun itu baru tahu. Apalagi ada tulisan BPK di situ. Apa enggak ngamuk ayahnya? Nah, ngamuk lah ayahnya. Disangka bikin senang hati, ayahnya rupanya bikin sakit hati. Jadi telepon aja, tidak ada masalah. Persoalan kita, kalau sudah lanjut usia, fisik sudah uzur, tidak lagi mengganti pada hari yang lain, tapi bayar makan untuk orang miskin, selesai, tuntas. Tapi nanti habis Saul Ustaz sehatnya dia sehat tak ada lagi ganti. Itulah kelebihan buat orang tua. Makanya ada enaknya juga jadi orang tua ini, ada untungnya juga. Nah, mudah-mudahan panjang-panjanglah umur kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah mencintai ibadah Ramadan ini. Saking cintanya Rasulullah, bisa bayangkan masih bulan Rajab, berapa bulan lagi tuh sampai ke Ramadan. Di bulan Rajab dia sudah menanamkan rasa rindu. Allahumma barik li fi Rajabi wa Sya'ban wa balighni Ramadan. Tuhan kami, berilah aku berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah aku ke Ramadan. Subhanallah, betapa rindunya Rasulullah dengan Ramadan. Kita juga yakin, kita rindu dengan Ramadan nanti nih. Kerinduan itulah yang membuat Rasulullah cinta beribadah di Ramadan. Makanya 10 hari yang terakhir dari Ramadan, dia tidak di rumah lagi, dia di masjid. Malam demi malamnya dia di masjid. Ini yang kita sebut dengan iktikaf. Kalau di Masjid Munawwarah dengan jumlah jamaah yang begini ramai, ini perlu disemarakkan ini iktikaf Ramadan itu. Apa gunanya? Yang pertama mengikut sunnah Rasulullah. Rasulullah lakukan itu. Yang kedua membuktikan rasa sayang dan cinta kita ke Ramadan. Kita di sini berlomba mencari kebaikan.
Karena 10 akhir Ramadan ini sudah ibarat final kita ini. Kalau 10 awal masih babak penyisihan. 11 sampai 20 itu semifinal. Sudah 20 ke akhir finalnya, itulah pemenang-pemenangnya. Itulah yang la'allakum tattaqun itu. Jadi makanya kalau kita ikut sunnah Rasulullah bagaimana? 10 akhir Ramadan beliau iktikaflah di masjid. Bagaimana iktikafnya? Sama iktikaf kita. Tapi kami ustaz tidurnya, Rasulullah pun tidur juga. Apa bedanya Rasulullah dengan kita? Sama punya mata 2. Semua panjang jasad sama jasad kita ini. Hanya diunggulkan Allah ketahanan fisik, itu aja. Jadi jelasnya seandainya tertidur iktikaf itu bagaimana Ustaz? Memang tidur boleh. Cuma di dalam tidur itu tidak harus ngorok sampai meleleh ke kanan sesendok, meleleh ke kiri sesendok. Tidak begitu. Tidurnya itu terarah. Nanti ada saatnya kita langsung sholat, ngaji. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi pertama, apa gunanya kita iktikaf di 20 sampai akhir ini? Mengejar nilai kebaikan yang besar dari sisi Allah, sekaligus mengamalkan sunnah Rasulullah. Saya dengar di masjid-masjid besar yang setara dengan kita sudah bikin program iktikaf. Di Masjid Mujahidin dibikin, di Masjid Muamalah dibikin, Kejaksaan. Kemudian di Masjid Al-Hidayah juga mau dibikin saya dengar, tapi entah jadi kita tengok nanti. Munawarah ini perlu dibikin karena masjid besar kita ini. Sebenarnya karena tak paripurna aja ini. Kalau besarnya ini nomor 2 terbesar Labu Baru, Pak. Bukan main-main Munawarah ini. Makanya saya enak di sini ceramah. Kalau diundang saya ceramah sini senang hati saya. Kenapa? Masjidnya besar, jemaahnya ramai. Ini kadang-kala jemaahnya sedikit, masjid besar. Macam ceramah ke tiang perasaan saya. Tidak ngerti saya apa tujuannya nih di masjid kita ini hidup suasana di masa Rasulullah. 10 akhir Ramadan kita isi dengan penuh ibadah sampai malam pun kita iktikaf di masjid. Mudah-mudahan nanti nilai puasa kita se-Ramadan ini Idul Fitri mengantarkan kita kepada fitrah. 1, yang kedua la'allakum tattaqun. Semoga kita ini semua jadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di Ramadan turun juga syariat tahun yang sama, bulan yang sama. Cuma duluan perintah Ramadannya puasa, baru turun syariat zakat. Di Ramadan turun juga syariat zakat. Makanya kenapa orang berlomba-lomba sibuk urusan zakat di Ramadan? Sebenarnya ini ulang tahun zakat ini. Ulang tahunnya zakat. Jadi makanya banyak keuntungan mengeluarkan zakat di Ramadan. Yang pertama mengingat sejarah turunnya ibadah zakat. Yang kedua, ibadah di Ramadan tidak sama dengan ibadah di bulan lain. Bolehkah mengeluarkan zakat bulan Syawal? Boleh. Bulan Zulhijjah boleh. Bulan mana saja sah itu zakat karena tidak kutiba, tidak ditetapkan waktunya. Kapan aja cukup haul nisab keluarkan. Tapi mengingat sejarah, bernostalgia kita dengan turunnya zakat, diturunkan di bulan Ramadan, maka kita keluarkan juga di bulan Ramadan. Keuntungan pahala melimpah ruah karena di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini nilai kebaikan yang kita lakukan 70 kali lipat dibanding nilai kebaikan yang kita lakukan di bulan yang lain. Kalau di bulan yang lain hanya 10 kali lipat, kali 70 berarti 700 kali lipat. Begitulah nilai kebaikan kita di bulan Ramadan ini, subhanallah. Jadi makanya ibu-ibu pulang nanti tengok uncang-uncang itu, Bu. Kalau cukup haul nisabnya keluarkan zakat malnya. Kalau tidak cukup, ada zakat nisabnya paling sedikit. Apa zakatnya? Zakat fitrah. Bagaimana nisab zakat fitrah itu? Ada yang akan kita makan 1 Syawal, wajib zakat fitrah. Bisa kita makan 1 Syawal itu, udah lebihnya zakat fitrah. Tapi saya Ustaz terdaftar sebagai fakir miskin.
Seandainya ada fakir miskin kuadrat pun, selagi ada yang akan kita makan satu Syawal, wajib zakat fitrah. Urusan didata oleh pengurus zakat nanti kita bagian dari orang miskin, terserah. Yang jelas ada yang dimakan satu Syawal, keluar dulu zakat fitrah. Sekarang udah dibikin kimaknya, Dinda? Belum? Karena di masjid lain ku tengok sudah dibikin kimak zakat nih. Kalau nanti kita mulailah, karena di masjid-masjid lain sudah mulai pengumpulan zakat mulai. Jadi nanti ibu-ibu pertama zakat mal dulu total, biar jangan kotor harta yang kita makan setahun ini. Urusan nisabnya pun tak banyak. Allah kan tidak menghukum kita dengan satu ibadah, 2,5%-nya. 2,5% itu banyak juga nih Ustaz. Ya banyak lah kalau duitnya banyak. Kalau 400 juta duit dia 10 juta. Mendengar 10 juta itulah kadang-kala kawan tak tahan. 10 juta bukan mudah itu, kuranglah duit aku katanya. Sekarang pertanyaannya, mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Ndak mau keluar duit jadi orang miskin? Kan mudah ceritanya. Ndak ada keluar, jadi orang miskin lah. Mulai lahir sampai mati orang miskin. Insya Allah tidak keluar zakat, kecuali zakat fitrah. Ndak perlu. Tapi kalau mau jadi orang kaya, keluarkan. Untungnya yang pertama bersih harta kita. Litutahhirukum, untuk membersihkan kita sebenarnya itu. Harta yang kita makan ini tidak lagi kotoran. Hati kita bersih dari sifat pelit. Bersih kita. Inilah guna zakat itu. Jadi kalau zakat mal itu siapa yang menerima? 8 asnafnya. Fakir, miskin, amil, gharim, riqab, sabilillah, ibnu sabil, mu'allab. 8 inilah yang berhak menerima. Lalu tidak bisa kita mencari asnaf yang 8. Itulah manfaat amil. Apa itu amil? Amil itu petugas zakat. Jadi ada yang aneh ku tengok kadang-kala di masjid, petugas amil zakat. Ini apalah orang ini, saya pikir. Petugas itulah amil itulah petugas. Jadi kalau dibikin petugas amil zakat berarti petugas zakat gitu kan. Yang benar apa? Kalau amil ya amil zakat. Kalau enggak petugas zakat, itu aja bahasanya. Jadi kalau mau menulis nama ini nanti bikin aja di situ amil zakat, berarti bahasa Arab. Bikin bahasa Indonesia, petugas zakat, selesai. Jangan bikin petugas amil zakat. Tidak benar itu. Serahkanlah ke amil zakat itu. Biar nanti mereka yang mengelola zakat ini. Mana yang dapat, mana yang tak dapat, mereka lah yang memilah-milihnya. Yang jelas kita sudah bebas dari kewajiban kita untuk membersihkan diri dan harta kita. Inilah zakat ini. Kita hitung-hitung lah ini. Nanti kalau ada waktu bawa ATM itu. Kalau sekarang kan dapat pakai uncang-uncang lagi dulu ya. Pakai ATM, berangkat ke bank, cek saldo. Rupanya saldo 800 juta. 20 juta ibu keluarkan. 20 juta bisa berayu itu kan. Jangan berayunya lagi, pikirkan. Kan masih sisanya banyak situ. Masih bisa itu. 780 juta lagi situ sisa. Pilih 20 juta berayu atau 780 juta. Supaya Pak Haji udah di TV Israelnya kita ini Pak Haji. Jangan lagi kita sangka masih jauh-jauh Israel itu. Udah ditengok-tengoknya ini. Kalau udah datang Israel, apa arti dunia ini? Coba bayangkan. Sebanyak-banyak yang kita kumpul selamat tinggal. Yang menemani kita amal kita. Kemudian doa anak kita. Itu lagi kawan kita. Yang lainnya selamat tinggal. Kita beri Rolls Royce tinggal. Rumah megah tinggal. Yang kawan kita tadi, amal solih kita itulah kawan kita. Membantu kita doa-doa orang-orang yang solih. Anak kita munajat, alhamdulillah. Sempat anak kita lupa sama kita, rupanya Ustadz Ali Arpan juga yang ingat sama kita, alhamdulillah. Jadi juga. Karena kalau namanya Ustadz biasanya, sesekali terbayang dia orang yang dia ingat, didoakannya. Itulah untungnya bersahabat dengan orang solih itu. Untungnya bersahabat dengan orang solih itu apa? Seketika kita sudah tidak ada, terbaring kita di pusara sana, dia ingat dengan kita, langsung dia berdoa, Allahumma ghafir lahu.
Ya Allah ampunilah dosanya. Mendapat kita dari kebaikan ucapannya. Kalau ada anak kita yang soleh, lebih alhamdulillah lagi. Karena doa anak terhadap dua orang tuanya tidak ada hijab, langsung doa itu. Makanya diajari kita di Al-Quran itu dengan doa Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa Ibrahim ini. Bayangkan yang dia doakan ayah dia yang kafir. Kafir, Athar itu kan kafir, ayahnya Ibrahim itu. Tapi Ibrahim doakan juga. Masa kita ayah mak kita orang beriman, atuk nenek kita orang beriman, tidak kita doakan. Jadi di Ramadan ini butuh mereka bantuan kita ini. Selagi doa kita dijabah, karena kita lagi akrab dengan Allah. Kita lagi akrabnya ini dengan Allah. Makanya dijanjikan Allah ujibu da'watad da'i idza da'an. Dikabulkan Allah doa kita ini karena akrabnya kita dengan Allah. Asal aja berdoa. Apa salahnya di sinilah kita munajat kepada Allah. Tak bahasa Arab, bahasa kita pun jadi. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku ya Allah. Sayangi Allah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku di saat aku masih kecil. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa atuk nenekku semua. Ya Allah, sayangi mereka bagaimana mereka sayangnya di saat aku masih kecil. Karena sayang ayah dengan nenek atuk ke kita bisa dikatakan bisa jadi lebih tinggi sayangnya atuk sama kita, Pak. Percayalah. Coba rasakan sendiri bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu sayangnya sama cucu-cucu itu. Tidak tanggung-tanggung. Nah, aku tengok langsung itu. Waktu saya belum punya cucu, ayah baru yang punya cucu, ku protes. Ayah tak adil, bilang apa tak adil? Ayah tiap pagi ku tengok bawa cucu ke tempat kedai, makan-makan di sana, minum-minum. Aku waktu kecil mana pernah dibawa. Punya cucu kau dulu, baru kau tahu, katanya, marah dia sama aku. Nah, rupanya benar, udah punya cucu yang walaupun tak cucu kandung, baru cucu keponakan semuanya. Saya pun udah lumayan ini tulang cucu aku dari keponakan. Udah 12 orang cucu aku. Nah, perasaan yang masih muda ini, rupanya udah tua juga. Alhamdulillah. Nah. Jadi merasa saya mengasuh cucu-cucu dari keponakan itu, dinaikinya punggung kita, ndak apa-apa. Bayangkan itu. Padahal baru cucu dari keponakan. Bagaimana kalau cucu kandung? Seandainya dipijatnya pun leher kita, kita takkan marah. Begitulah sayangnya kita pada cucu itu. Makanya wajar kita doakan atuk nenek kita ini. Bagaimana ya Allah sayangnya atuk nenekku terhadap diriku. Berikan kasih sayang yang sama seperti itu kepadanya. Sehingga bangga atuk nenek kita memiliki cucu seperti kita. Bangga ayah mak kita memiliki anak seperti kita. Kalau orang itu sudah bangga, tentunya sebuah kemuliaan bagi kita sebagai anak, sebagai cucu. Untuk itulah di Ramadan ini kita manfaatkan. Kesimpulannya, Ramadan syariat ada dua. Ramadan puasa, salah satu syiarnya adalah iktikaf di 10 air. Kalau bisa diprogram aja Dinda. Nanti bikin pendaftaran siapa yang mau ikut iktikaf. Udah ada 20 orang mulailah. Tapi kalau 3 orang yang mendaftar, pandai-pandailah di situ. Pandai-pandailah. Jelasnya ini syiar. Yang kemudian zakat usahakan karena inilah ulang tahun zakat. Yang berikutnya, ibadah berikutnya, hari Selasa depan kita bicarakan apa syariat-syariat yang turun sampai berakhir risalah kerasulan Muhammad. Untuk ini demikian saja karena tanda suruk sudah masuk. Kita akan isi nanti pagi kita ini dengan ibadah salat Isra. Semoga kita mendapatkan pahala yang setara dengan pahala haji. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.